orientasi Islam dalam pembangunan sosial, politik, dan peradaban. Itu orientasinya ada dua. Satu pembebasan, yang kedua pemberdayaan. Coba kita perhatikan. Pertama-tama dengan perintah membaca itu manusia dibebaskan dari menyembah alam. Kalau kita baca dalam sejarah Nabi Ibrahim pencariannya, mulai dari bintang, bulan, matahari, itu kan alam, fenomena. Ini ternyata tidak layak disembah. Yang kedua, Islam membebaskan manusia dari menyembah sesama manusia. Dan karena itu semua bentuk penyembahan kepada manusia itu, saudara-saudara sekalian, itu harus dihilangkan karena itu tidak membebaskan. Itu adalah satu proses pembebasan manusia. Dan yang namanya berhala itu bisa banyak. Ada berhala yang tampak seperti yang kita lihat, patung-patung itu. Ada juga yang tidak tampak. Salah satu hal yang mempertemukan antara Islam dan demokrasi itu adalah pertemuan pada prinsip yang fundamental, pada makna kebebasan dasar manusianya, pada makna persamaannya, dan kemudian pada musuh bersamanya. Apa musuh bersama Islam dan demokrasi? Tirani. Karena itu merendahkan martabat manusia, mencabut kebebasan manusia merupakan haknya yang sangat fundamental. Kalau kita lihat revolusi Prancis itu, dari 3 slogannya yang terkenal itu sebenarnya kan slogan persamaan lah, yang kemudian menjadi satu proses pencerahan besar bagi seluruh strata sosial yang ada pada waktu itu, terutama yang bawah. Inilah yang menjadi dasar besar nanti bagi terciptanya sistem demokrasi yang mengeluarkan mereka dari tirani. Karena itu kita melihat bagaimana para budak itu kemudian begitu masuk Islam di zaman Rasulullah SAW, mereka punya semangat pembebasan itu tadi, kebebasan itu tadi, dan kemudian tiba-tiba punya semangat perlawanan. Itu makna revolusi mental yang paling fundamental di dalam dirinya. Begitu juga ketika manusia dibebaskan dari manusia yang menyembah benda, apapun nama benda itu, termasuk diantaranya adalah harta. Makanya kalau di dalam Islam kita melihat pemaknaan ini, kenapa misalnya pengorbanan dengan harta itu sering disebutkan. Karena itu adalah satu bentuk pelepasan. Maksudnya, kamu harus memilikinya tapi kamu tidak boleh terikat dengannya. Kamu harus terus-menerus secara reguler melepaskannya dari dirimu sendiri dalam berbagai macam bentuk. Itu bukan hanya satu proses redistribusi, tapi itu adalah satu proses pembebasan spiritual manusia dari bentuk tekanan kepemilikan. Makanya Al-Quran mengatakan, wa may yuqashuhha nafsihi, siapa yang dibebaskan dari sikap serakahnya, faulaika humul muflihun, mereka itulah orang-orang yang bahagia. Begitu juga sikap protektif kepada harta, di mana orang menjadi kikir. Wa may yabkhal fa innama yabkhal an nafsihi, siapa yang pelit, dia hanya pelit bagi dirinya, dan sifat pelitnya itu adalah sikap bunuh diri bagi dia karena dia memakan racun dari harta itu. Sebab itu tidak boleh orang menyembah benda-benda seperti itu. Begitu juga Al-Quran membebaskan mereka dari semua bentuk mitos yang membuat manusia menjadi sangat lucu dalam perilakunya, disebabkan oleh mitos-mitos itu tadi. Nah, kemudian orientasi yang kedua itu adalah orientasi pemberdayaan. Dan alat pemberdayaan manusia yang paling fundamental itu adalah pengetahuan. Karena itu, saudara-saudara sekalian, jika satu masyarakat ingin memutus mata rantai keterjajahan, yaitu keterbelakangan, itu kan adalah kebodohan, kemiskinan, penyakit. Dari mana kita memulainya mata rantainya? Mata rantainya dimulai di sini pertama kali. Kebodohan dulu yang kita putus, di cut off kebodohan itu sebenarnya. Begitu dipotong, kita sebabkan biarkan pengetahuan itu terdistribusi secara merata. Makanya di dalam Islam, saudara-saudara sekalian, pengetahuan itu adalah hak asasi manusia. Itu sebabnya menjadi berpengetahuan itu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Setiap muslim dituntut untuk berpengetahuan karena itu adalah haknya. Sekaligus juga adalah kewajibannya karena itu adalah instrumen pemberdayaan yang paling asasi.